Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah pemirsa, senang sekali saya Gadis Fitrianto hadir kembali bersama Anda semuanya tentu saja. Dan juga bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membawakan talk show ini mengenai optimalisasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan bersama saya tentu saja sudah hadir para narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan memberikan kita informasi seputar aset di Provinsi Jawa Timur. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Aris Mukiono MTMM selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Mbak Gadis, salam sehat selalu ya. Salam sehat selalu, sehat Pak ya? Sehat. Sehat. Kemudian di samping Pak Aris, Bapak dan Ibu hadirin sekalian juga pemirsa, ini ada Bapak Dr. Muhammad Isa Ansori ATDMT. Beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Selamat siang Pak Isa. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Kemudian di samping Pak Isa hadir pula Bapak Dr. Insinyur Hadi Sulistyo MSI CHICM. Beliau adalah analis kebijakan ahli utama bidang pertanian. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga menyapa mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Helmi Perdana Putra MSI. Beliau adalah pejabat fungsional pengawas ahli utama atau Wastama. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At last but not least, pemirsa, kami juga ingin mengenalkan beliau adalah Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM. Beliau adalah pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama bidang wirausaha. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Kita manggilnya Pak Mas atau Pak Hadi atau gimana nanti Pak? Pak Mas Hadi. Pak Mas Hadi, baik. Baik pemirsa, berbicara mengenai optimalisasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentu saja porsi pertama yang harus menjawab pertanyaan pertama biasanya adalah Kepala BPKAD. Untuk itu Pak Aris, izin bertanya Pak, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengidentifikasi dan mengelola aset daerahnya sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, mungkin supaya tahu saja apa sih barang milik daerah yang dulu populer disebut aset daerah. Sesuai dengan pasal 1 Permendagri nomor 19 tahun 2016 bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas dasar atau beban APBD. Jadi karena barang itu dibeli oleh APBD maka harus dirawat dan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya bahwa barang-barang yang sudah dibeli oleh dana APBD maka itu harus tercatat dengan baik. BPKAD selaku koordinator aset maka bertugas untuk mengkoordinir semua dinas badan di lingkungan pemerintah provinsi bagaimana aset-aset itu tetap terjaga dengan baik. Kalau memang itu sifatnya idle maka perlu dioptimalkan. Ketika barang milik daerah itu masih digunakan, maka sesuai dengan tusinya OPD, maka itu terus dijalankan. Tetapi ketika barang milik daerah berupa tanah atau berupa mobil yang tidak optimal perlu dioptimalkan. Oleh karenanya ini adalah bagian tugas utama bagaimana kita mengoptimalkan barang milik daerah yang ujung-ujungnya nanti diharapkan ada pendapatan lain yang didapat oleh pemerintah Jawa Timur. Banyak jumlahnya. Kalau barang milik daerah itu kan ada yang bisa bergerak mobil, yang tetap adalah bangunan dan tanah. Maka ketika kita ngomong tentang optimalisasi barang milik daerah, biasanya itu adalah terkait dengan barang yang tidak bergerak, berupa aset yang nganggur, yang idle. Oleh karenanya tugas kami adalah bersinergi dengan OPD untuk mengoptimalkan itu. Oke, baik. Nah, Pak, kalau kita ngomongin tadi mengidentifikasi barang-barang milik aset daerah seperti itu. Mungkin tadi Pak Aris mengatakan adalah aset daerah adalah semua yang dibeli atau dibebankan oleh APBD seperti itu, Pak. Kemudian mengidentifikasinya seperti apa, Pak? Supaya kita bisa tahu. Jadi biasanya kita triwulan itu mengadakan desk kepada OPD, kita kasihkan informasi barang-barang milik daerah yang dimiliki oleh pengguna barang selaku kepala OPD apa saja. Mana yang perlu dioptimalkan, mana yang sudah rusak, kembali lagi supaya tercatat. Kalau yang sudah rusak jangan dimasukkan sebagai aset.
Kalau yang sudah rusak, ya berarti kan nggak bisa digunakan. Maka itu tercatat dan dimasukkan. Kami punya program namanya SIMAS, Simas. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah. Maka diharapkan dengan memasukkan data-data yang update, maka kita tahu peta tentang barang milik daerah tersebut di masing-masing OPD. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya bergeser dulu ke Pak Isa. Pak Isa, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pak. Selama ini inovasi apa Pak yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam optimalisasi asetnya? Jadi pada intinya tidak hanya aset itu digunakan sendiri secara normally, tetapi juga kita bagaimana aset yang ada itu bisa optimal. Itu. Jadi total item aset yang ada di Dinas Kelautan itu kurang lebih 35.000 item. 35.000. Itu tanah, bangunan, gedung, mesin, peralatan, sebagainya. Dengan total kapitalisasi itu hampir 2,5 triliun. Nah ini menurut saya sebuah aset yang besar yang tidak hanya digunakan untuk produksi untuk meningkatkan PAD, tetapi kita juga untuk bagaimana itu lebih optimal. Caranya apa? Kita secara periodik menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pihak swasta, ataupun pihak manapun, bagaimana aset yang ada ini bisa lebih ditingkatkan produktivitasnya. Contohnya misalnya di pelabuhan kita di Pondok Dadap. Di Pondok Dadap ini ada pelabuhan kita cukup strategis di pantai selatan. Ini ada pihak swasta yang ingin bekerja sama dengan kita dan ini ekspor tuna. Jadi di pantai selatan itu produksi tunanya sangat tinggi, kemudian ada perusahaan swasta, kemudian akan menggunakan aset kita, pelabuhan-pelabuhan kita, cold storage kita, tempat penyimpanan kita, dermaga kita. Kemudian karena dari Pondok Dadap ke produksi lewat jalan yang ke kota ini jalan raya agak sulit karena kondisinya yang berdataran tinggi, maka ada kapal di tengah laut, kemudian tangkapan ikan yang bekerja sama dengan pihak nelayan ini kemudian langsung diekspor ke Taiwan. Nah, pihak ketiga ini akan menyewa seluruh aset kita bekerja sama. Sehingga selain kita gunakan untuk kepentingan sendiri yang juga mendapatkan PAD, tapi dengan pihak swasta pun kita juga mendapatkan sesuatu yang lebih lagi untuk bagaimana aset-aset kita ini lebih optimal lagi. Itu sudah dilakukan, tahap ini sudah mau penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak dan saya pikir beberapa bulan depan ini akan running well, itu untuk bisa dilakukan segera. Itu. Juga terhadap aset-aset yang lain. Lahan-lahan kita, ini sudah beberapa penyewa yang akan menggunakan tambak-tambak kita untuk garam di Kota Sampang. Itu sudah kita mau tanda tangan kontrak supaya nanti lebih optimal lagi dengan menggunakan pihak ketiga ini. Mungkin itu inovasi-inovasi yang kita lakukan dan terus akan kita lakukan selain untuk meningkatkan semua aset-aset yang ada saat ini di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke, terima kasih. Dari kelautan kita sudah jelas nih pemirsa ya. Sekarang saya bergeser lagi ke Pak Hadi Sulistyo. Kita akan berbicara dari segi pertanian seperti itu di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang pertanian sendiri, Pak, apa potensi sektor pertanian yang menjanjikan di Jawa Timur dan bagaimana melihat pemerintah dalam mendukung perkembangan potensi ini saat ini? Ya, terima kasih. Pertanian ini ada dua jenis tanaman yang ditanam, tanaman pangan dan hortikultura. Kalau tanaman pangan di Jawa Timur ini sudah ranking pertama ya se-Indonesia dalam produksi beras. Sudah berapa tahun, sudah 3 tahun berturut-turut. Ibu Gubernur menyampaikan pada kami ada program yang namanya tanam, petik, olah, kemas, jual. Jadi diupayakan petani itu tidak berhenti ditanam, petik, olah, jual. Itu tidak akan menguntungkan, nilai tambahnya kurang. Harus dilanjutkan dengan kemas jual. Jadi bagaimana petani itu
tidak hanya menjual gabahnya, tapi sampai pada proses pengemasan sampai menjual. Ini yang diupayakan Ibu Gubernur di Jawa Timur dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang potensi yang belum tergali dengan baik di Jawa Timur ini adalah sektor hortikultura. Padahal di hortikultura ini menjanjikan sekali para petani ini untuk bisa menghasilkan nilai tambah. Oke, baik. Terima kasih dari pertanian. Sekarang saya bergeser ke Pak Mas Hadi dulu deh sebelum ke Pak Helmi ya. Pak Mas Hadi ini akan berbicara di UMKM. UMKM sebagai backbone Jawa Timur. Seperti itu ya Pak, backbone perekonomian Jawa Timur. Nah, Pak Mas Hadi boleh nggak dijelaskan bagaimana menurut Anda optimalisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkontribusi langsung kepada perkembangan UMKM di Jawa Timur saat ini? Ya. Terima kasih Mbak Gadis. Jadi gini, yang pertama kami mewakili teman-teman UMKM dan koperasi mengucapkan terima kasih kepada BPKAD. Tentunya dalam hal ini adalah yang dipimpin oleh Pak Aris. Telah memberikan ruang yang cukup bagus kepada teman-teman UMKM dan koperasi, di mana ketika set itu sudah didata, kemudian masukkan dalam SIMAS, kemudian juga dioptimalkan penggunaannya, maka aset-aset yang berada di OPD, khususnya yang bergerak di bidang kewirausahaan, di mana di situ ada UMKM dan koperasi yang berkecimpung dan mencoba untuk belajar, kemudian mengolah, kemudian mengemas. Sebelumnya itu dia perlu sertifikasinya, kemudian dijual. Itu ada ruang yang sudah disiapkan dari pendataan tadi, kemudian dioptimalkan, teman-teman masuk di situ. Kalau ruang yang ada dari masing-masing OPD mengoptimalkan lagi, ya lebih mengoptimalkan lagi untuk keberadaan UMKM masuk di dalamnya, ini akan semakin tinggi lagi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Nah ini sudah terasa. Selama pandemi sekarang sudah masuk pada masa-masa digitalisasi gitu ya. Ini sangat diperlukan juga di situ ruang di mana aset yang memang memungkinkan untuk digitalisasi gitu ya, supaya mereka itu mengikuti perkembangan zaman. Untuk bagaimana produk-produk yang dihasilkan setelah sertifikasi itu didapat, maka pasar itu sangat diperlukan melalui digitalisasi ini. Yeah. Maka tidak salah lah kalau memang harus dioptimalisasi aset-aset yang ada ini untuk kepentingan teman-teman UMKM dan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Hadi. Sekarang saya bergeser ke Pak Helmi. Pak Helmi, sebagai pejabat fungsional pengawas ahli utama, bagaimana Pak Helmi melihat selama ini proses audit aset di Provinsi Jawa Timur? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tantangan apa yang selama ini ditemukan di lapangan, Pak? Ya, terima kasih, Pak Gadis. Ya. Kalau kita bicara masalah hasil pengawasan di Provinsi Jawa Timur khususnya terkait dengan aset ya. Sebelum saya masuk pada penjelasan ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala BPKAD, Pak Aris Mukio ini. Beliau yang menggagas kegiatan ini ya. Karena kegiatan ini sangat penting dan urgent sekali masalah aset ini. Karena memang kita ketahui bahwa aset itu merupakan hal yang pokok, yang urgent dalam proses pemerintahan. Dan kita memang harus mengawasi secara berkala maupun secara khusus. Kalau secara berkala, kami sudah melaksanakan pengawasan audit terhadap aset-aset ini. Kemudian ada juga secara khusus, kami melakukan audit terhadap kondisi-kondisi aset yang dalam tanda petik kondisi bahaya. Bahaya ini bisa bahaya hilang atau prosesnya tidak benar dan sebagainya. Karena apa? Optimalisasi aset ini dampaknya nanti pada masalah-masalah hukum. Aset dalam pemerintahan atau dalam sektor swasta itu hilang, idle atau kurang pemanfaatannya, itu pasti bermasalah. Oke. Karena berdasarkan hasil dari auditnya BPK maupun KPK itu 60%
kegagalan dari pemerintah daerah atau sektor swasta itu karena masalah penyelewengan aset. Nah, makanya Pak, ini penyelewengan aset itu menjadi suatu hal yang harus dioptimalkan. Nah, cara optimalisasinya kita harus ikuti dengan regulasi yang ada. Ada 3 asas. Asas fungsional, asas transparansi, dan asas akuntabilitas. Nah, kita lihat dalam pengelolaan itu apa sudah sesuai dengan asas, apa sudah sesuai dengan taat asas saat ini. Ya, itu yang kami laksanakan saat ini. Ya. Dan selama ini kami sudah melakukan audit, dan audit sementara ini yang menonjol adalah terkait dengan masalah idle asset. Sudah punya gagasan kemarin untuk untuk mengelola aset secara optimal. Itu dia membentuk tim dari BPKAD, kemudian bekerja sama dengan inspektorat kami. Dia mengajak belajar tentang aset ke luar negeri, ke Australia kemarin. Nah, di sana sudah dapat gambaran bagaimana cara mengelola aset. Sudah independen sekali. Bahkan dia bisa menilai dan bisa menjual saat itu juga ketika aset itu menguntungkan. Kalau di sini tidak bisa karena sistem pemerintahannya berbeda. Begitu kita akan action terhadap satu aset, harus izin DPRD, harus izin ini macam-macam prosesnya. Itu yang menjadi kendala saat ini di Indonesia. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Helmi. Saya ke Pak Aris, ini merupakan pertanyaan terakhir sebelum kita menanyakan kesimpulan masing-masing narasumber. Pak Aris, kalau tadi berkaitan dengan melindungi aset daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian mengoptimalisasikannya, lantas apa strategi yang sedang diimplementasi untuk meningkatkan pemanfaatan aset daerah di Provinsi Jawa Timur dan harapan kedepannya seperti apa? Baik, sebagai tuntutan hukum dalam rangka pengelolaan daerah itu nanti 2025 akan diberlakukan oleh pemerintah pusat namanya IPA, Indeks Pengelolaan Aset Daerah. Dan alhamdulillah Jawa Timur sebagai pilot project oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPK, alhamdulillah di tahun 2023 ini skor kita 90,06. Artinya mendekati 100 sudah. Berarti aset-aset yang ada di pemerintah Jawa Timur mulai dari kepemilikan, asas, kemudian pemanfaatan, pengelolaan, setidaknya sudah punya grade yang lebih bagus. Bahkan Jawa Timur nanti dijadikan best practice untuk kabupaten kota maupun provinsi yang lain. Ujung-ujungnya apa? Mungkin sedikit gambaran bahwa kenapa sih kita BPKAD itu getol terhadap optimalisasi aset, bahwa ke depan APBD kita itu berkurang karena ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang hak keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh kecil, postur APBD di 2025, Pemprov Jatim itu kehilangan 5,3 triliun. Nggak sedikit angka ini. Ketika ini hilangnya kemana? Didistribusi ke 38 kabupaten. Maka ketika kita kurang, maka diharapkan ada potensi-potensi aset yang dari Dinas Kelautan, Perikanan Kelautan punya inovasi, dari dinas yang lain juga punya inovasi. Paling tidak itu bisa memberikan kontribusi pendapatan lain-lain walaupun tidak besar. Betul. Karena apa? Ketika aset itu dioptimalkan, pertama mengurangi biaya perawatan. Yang kedua, paling tidak menjamin bahwa aset itu tidak hilang. Yang ketiga, ada strategi tentang pendapatan lain-lain dari masing-masing OPD. Maka harapan ke depan bahwa teman-teman, tentu BPKD nggak bisa bekerja sendiri. Kami bersinergi dengan teman-teman kepala OPD untuk sekali lagi menggalakkan optimalisasi aset supaya aset ini tidak idle, tidak nganggur. Saya pikir itu harapan kami. Oke, baik. Saya ke Pak Mas Hadi. Pak Mas Hadi, apa nih harapannya terkait aset daerah dengan UMKM sebagai backbone perekonomian Jawa Timur seperti itu, dan sekaligus menyampaikan closing statement-nya di saat ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Gadis. Jadi gini,
ketika tahun depan, menurut Pak Aris, kita akan kekurangan anggaran, kurang lebih ya, mudah-mudahan kurang lebih 3 triliun gitu ya. Maka ketika Pak Aris sudah mulai mendata aset, menata aset untuk ruang khususon bagi teman-teman KUMKM gitu ya. Maka saya berharap teman-teman KUMKM manfaatkan betul ruang yang sudah disiapkan itu untuk berproses produksinya. Nah, satu sisi ketika ruang ini sudah betul-betul dimanfaatkan dengan optimal gitu ya, maka akan menambah omset penjualan daripada UMKM itu sendiri. Sisi yang lain paling tidak bisa menambah PAD terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Nah, itulah keikutsertaan teman-teman KUMKM memberikan kontribusi positif terhadap PDRB dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Saya mengajak kepada teman-teman KUMKM, manfaatkan betul ruang yang sudah disiapkan oleh BPKAD, yang sudah ditata, didata, ya, untuk dioptimalisasi itu harus betul-betul dimanfaatkan supaya berproduksi, menghasilkan baik oleh teman-teman UMKM dan juga oleh pemerintah provinsi. Paling tidak bisa menambah pengurangan di tahun depan terhadap anggaran itu dari sektor UMKM ini. Maka saya mengajak pada teman-teman UMKM, manfaatkan betul ruang itu, ya, manfaatkan betul itu. Sekali lagi terima kasih Pak Aris, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur terhadap ruang melalui aset yang ada ini. Ayo kita bela dan beli produk UMKM Jawa Timur. Kalau bukan kita yang membela siapa lagi, dan kalau bukan kita yang membeli siapa lagi. Jatim bangkit, terus melaju. UMKM dan koperasi gemuyu. Terima kasih Pak Mas Hadi, semangatnya itu saya suka sekali ya. Saya ke Pak Helmi nih, Pak Helmi. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Helmi. Bagaimana langkah yang harus diambil untuk menjamin integritas dan keberlanjutan audit aset di tingkat provinsi, sekaligus menyampaikan closing statement juga pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih. Seperti sudah dijelaskan tadi, masalah pengelolaan aset ini masalah yang urgent sekali. Karena saking urgentnya sampai KPK ikut nimbrung masuk dalam proses pengelolaan aset ini. KPK membentuk suatu program yang namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Jadi pusat monitor untuk pencegahan korupsi di kabupaten, di daerah, provinsi dan kabupaten kota. Ini yang mengontrol. Ini yang mengontrol sejauh mana tingkat korupsi daerah. Dilihat dari optimalisasi asetnya. Karena MCP ini ada 8 area sasaran MCP. Yang pertama adalah proses perencanaan penganggaran APBD, kemudian proses pengadaan barang jasa, kemudian proses perizinan, pengawasan situ sendiri, kemudian optimalisasi pendapatan, kemudian manajemen aset, manajemen ASN, dan pengelolaan dana desa. Manajemen aset masuk dalam 8 area ini, salah satunya manajemen aset. Berarti kalau salah satu nanti di antara 8 ini kurang nilainya, kurang dari kurang dari di bawah 50, ini berarti sudah tampak ada unsur-unsur korupsi yang ada di situ. Dan secara nasional, MCP Jawa Timur sekarang itu berada pada posisi ranking ke-92. Di bawah, di atas nasional. Nasionalnya 75. Kita 92. Tinggi sekali. Dan untuk pencegahan korupsi di Jawa Timur itu sudah cukup baik. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Aris lagi. Kalau begitu Pak Aris, closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Silakan. Singkat saja. Baik, terima kasih. Saya berharap bersinergi dengan OPD, Dinas, untuk sekali lagi memaksimalkan lagi, bukan mengoptimalkan, tapi memaksimalkan sesuai dengan kewenangan agar ada pendapatan lain. Seperti yang dikatakan oleh Pak Isa tadi, setidaknya tidak hanya aset, tetapi kewenangan. Kewenangan yang itu bisa diharapkan mendatangkan manfaat bagi Pemprov Jatim. Maka ayo terus bekerja, ayo terus bersinergi untuk memaksimalkan aset Pemprov Jatim.
Oke, baik, terima kasih. Pak Isa, silahkan closing statement singkat saja. Saya pikir aset ini sebuah tantangan yang cukup menarik bagi kita untuk terus melakukan optimisasi dan bagaimana meningkatkan kinerjanya supaya lebih optimal. Karena sekarang sudah dikelola oke, tetapi bagaimana lebih optimal lagi itu sebuah tantangan yang perlu kerjasama semua pihak, khususnya dari BPKI dan seluruh pihak dari Pemprov Jatim. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir kami persilakan untuk memberikan closing statement. Bapak Adi Sulistyo. Terima kasih. Pengelolaan aset ini sangat penting sekali, terutama yang dikelola oleh para kepala UPT ini. Mohon kepala UPT ini harus berjiwa entrepreneur. Ini sangat penting sekali. Kalau kepala UPT-nya tidak berjiwa entrepreneur, maka aset-aset yang ada ini akan menjadi beku, tenggelam. Jadi kalau dia entrepreneur, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan pihak luar, mengelola dengan baik, mendatangkan para ahli dan sebagainya. Jadi harus berjiwa entrepreneur. Itu yang saya tekankan sejak dulu. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di talk show kali ini tentang optimalisasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Intinya adalah salah satu strategi yang harus diterapkan saat ini adalah bersinergi dengan OPD Provinsi Jawa Timur untuk tidak hanya mengoptimalisasi tapi juga memaksimalkan bagaimana aset daerah ini bisa mendapatkan pendapatan lain untuk Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Bapak-bapak, kita akhiri dengan semangat Jatim bangkit terus melaju. Oke. Salam optimis, Jatim bangkit, terus melaju. Saya Gadis Fitrianto mengucapkan selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.